Halo teman-teman investor properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas satu pertanyaan yang saya dapatkan belakangan ini dari beberapa relasi saya. Ya, kalau di video-video saya sebelumnya saya bercerita tentang investasi properti, bisnis properti, rumah kos ya. Nah, teman-teman saya ya itu bertanya, oke, apakah kembali lagi saya ini sebenarnya bagus gak sih untuk bisnis rumah kos? Cocok gak sih untuk bisnis rumah kos? Ya, ini pertanyaan yang sederhana, tapi tentu aja jawabnya nggak bakal sederhana, akan sangat panjang dan cukup detail ya. Semoga bisa bantu kamu juga untuk memutuskan apakah kamu sudah tepat untuk masuk ke bisnis kos. Oleh karena itu, tonton sampai akhir dan juga jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya, juga bisa share kepada relasi kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Nah, kita kembali lagi ke bisnis rumah kos ya, investasi properti rumah kos. Ya, jadi menguntungkannya bisnis kos adalah kita bisa dapat income dari banyak kamar sekaligus. Ya, kalau gitu seberapa besar menguntungkannya? Ya, kita kalau seperti itu harus berhitung dari permodalannya juga. Nah, misalkan saja modal yang diperlukan ya untuk bisnis kosnya itu 5 miliar. Ya, oleh karena itu berapa besar keuntungan yang harus didapatkan? Ya, biasanya bisnis kos sendiri itu bisa memberikan yield itu 8-10% ya, tergantung ya. Nah, kalau kita hitung 8% saja dulu ya, berarti dalam 1 tahun ya harusnya bisa memberikan hasil 400 juta per tahun ya, atau setara dengan 33 juta per bulan. Ya, gimana kalau nggak sampai segitu? Ya berarti bisnis rumah kosnya nggak menguntungkan, nggak berprospek, kurang menarik ya. Oleh karena itu harus cari lagi properti yang lain ya untuk kosnya. Ya, kalau bisa lebih bagus misalkan 10%, wah itu lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi berarti setiap tahun dan setiap bulannya. Ya, bahkan bisa lebih tinggi juga dari 10% kalau tentunya kamu benar-benar aktif, rajin ya, selektif ya untuk terus cari rumah kos. Ya, memang ada juga bisnis rumah kos yang bisa menghasilkan yieldnya itu bisa sampai 12% atau 15% atau bahkan lebih lagi, masih bisa. Ya, tentunya semakin tinggi hasilnya ya tentu juga effortnya akan semakin besar ya, termasuk juga kelangkaannya juga lebih tinggi ya, artinya lebih jarang ya, seperti itu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, apa aja yang menentukan ya dari keberhasilan rumah kos itu? Ya, tentu aja yang pertama adalah jumlah kamarnya. Semakin banyak kamarnya ya, semakin banyak jumlah kamarnya tentu semakin besar uang sewanya. Tapi selain itu juga yang menentukan adalah lokasi, karena lokasi ini juga menentukan harga sewa dari kamar kosnya itu sendiri. Nah, kalau gitu kebalik lagi, apakah saya cocok untuk bisnis kos? Ya, pertanyaan ini lagi ya. Nah, kalau seperti itu ya tentu saja pertama yang harus dipertimbangkan, disesuaikan adalah kondisi dan background dari kalian masing-masing. Kalau saat ini kamu sudah punya modal yang cukup, tadi kalau saya sebutkan 5 miliar dan saat ini kamu sudah punya 5 miliarnya, ya tentu saja sangat bisa dan tinggal mau aja ya, tinggal mau atau enggak gitu. Tapi kalau ternyata misalnya oke, saat ini saya belum sampai segitu uangnya, saat ini saya bahkan masih mulai dari nol ya, apakah saya langsung cocok nih nyemplung aja ke bisnis rumah kos? Ya, jawabannya tentu bisa iya, tapi bisa juga enggak. Nah, kalau untuk bisa punya rumah kos ya, itu tentu aja minimal harus punya modal. Ini tidak bisa dibilang oke, tanpa modal pun bisa ya kan. Tentu aja ada modal yang harus miliki pada awalnya. Ya, pertama tentu aja selain modal uang ya selain tadi modal cash ya, kamu juga kalau buat kamu yang tidak siap, misalkan kenapa saya sebut 5 miliar? Ya karena sebagai rujukan untuk market
price yang ada sekarang idealnya memang di angka segitu. Kalau tidak sampai 5 miliar gimana? Masih ada beberapa rumah kos yang harganya memang masih di bawah itu. Nah, kalau terlalu jauh, misalkan contoh, harga rumah kosnya saya cari yang di bawah 2 miliar. Ya, tentunya aja itu akan ya sangat tidak efektif ya, karena kalaupun ada rumah kosnya biasanya kondisinya sangat tidak efisien ya. Artinya kalau dijalankan sebagai sebuah bisnis ya biasanya tidak sebanding juga skala yang diperoleh dengan apa yang diperjuangkan. Jadi sebaiknya memang fokusnya itu kepada rumah kos yang memang punya skala cukup lumayan lah, misalnya minimal mulai dari 20 kamar kos ya, biasanya harganya tentu aja mulai dari sekitar 3 miliaran ya. Nah, itu sebagai gambarannya ya. Nah, kalau tidak punya uang sampai 5 miliar ya, katakanlah kalau mau punya separuhnya, katakanlah 2,5 miliar ya, itu juga masih bisa, karena kekurangan modalnya itu tentunya teman-teman kalian bisa dapatkan melalui kredit ya, Nah, tapi sebaliknya, bagaimana kalau kondisi saya saat ini masih nol atau minim banget? Ya, katakanlah tidak sampai 500 juta, tidak sampai 1 miliar, atau mendekati nol. Bagaimana saya harus memulai bisnis kosnya? Saran saya adalah memang lebih baik kamu bisa mulai mencari bisnis yang bisa memberikan percepatan income. Ya, itu jauh lebih besar daripada bisnis kos. Ya, maksudnya gimana? Ya, kalau kamu perhatikan sebelumnya, saya sempat bilang bahwa yield-nya itu bisa mendapatkan 8% atau 10%. Nah, kalau gitu tugas kamu adalah kamu carilah satu bisnis yang bisa memberikan yield-nya atau return-nya itu rata-rata di atas 10% ya, atau bahkan kalau bisa 2 kali lipat ya, atau lebih gitu, bahkan dalam waktu 1 tahun, katakanlah 20% atau 30%, 50%, 100% bisa juga ya. Nah, dari situlah kamu bisa memperbesar dulu tabungan kamu ya, termasuk juga penghasilan bulanannya. Tentunya ini yang menunjang kamu supaya kamu bisa punya kredit. Nah, kalau gitu bagaimana memulainya? Ya, contohnya tentu aja sangat banyak, dan itu sesuai dengan latar belakang kamu masing-masing. Ya, contoh kamu yang bisa jualan online gitu, jago jualan online ya, kamu bisa perdalamlah. Kamu yang jago dalam ya jasa, bisnis jasa, entah itu jasa fotografi, entah itu jasa editing, entah itu jasa yang lain ya, banyak ya. Termasuk saya misalkan jasa di bidang properti, saya menjualkan banyak properti, yaitu untuk menambah penghasilan juga ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan supaya mempercepat penghasilan dan menambah tabungannya. Selain itu apalagi, misalnya contoh juga ya, untuk yang bisa jualan produk ya, jualan barang, itu bisa melakukan ya stok barang dan kemudian dijual lagi ya. Selain itu juga beberapa teman-teman termasuk saya juga menjual produk digital, seperti saya yang menulis buku tentang e-book KPR ya. Kamu bisa dapatkan detailnya lebih jelas ya di link di bawah ini ya. Jadi untuk bisa mendapatkan memiliki ya rumah kos sendiri, itu tentu aja jalannya banyak ya, dan itu hanya beberapa contoh yang bisa saya berikan ya. Nah, buat kamu juga yang sebenarnya kepingin untuk bisnis kos lebih tahu dulu gitu, kamu bisa juga terlibat dalam proyek-proyek rumah kos yang ada di Abdi Property, atau dalam hal ini dikelola oleh Abdi Home ya. Kamu bisa lihat dulu ya proyek-proyek yang ada, dan kamu bisa masuk bukan sebagai pemilik penuh, tapi bisa juga membeli beberapa saham yang memang saat ini sedang dijual ya. Nah, listnya kamu bisa lihat beberapa yang ada di Crowdana ya. Ya, jadi buat kamu sekali lagi yang untuk bisnis rumah kos ya, jadi saya sudah paparkan nih sekarang dari awal sampai akhirnya bagaimana kamu bisa memiliki rumah kos sendiri ya. Tentunya ya perjalanan ini
cepat atau lambatnya tergantung kepada kamu sendiri masing-masing. Ya, buat kamu yang ingin diskusi lebih jauh lagi tentang bisnis cost, kamu bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa juga ya untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tetap bisa stay tune untuk video-video saya berikutnya. Kita jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.